berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saya pikir itu menjadi sebuah kata yang harus kita aminkan, bahwa Yesus memang baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mencoba merefleksikan lagu ini tadi pada bait yang pertama, dia ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Itu justru muncul di tengah-tengah kitab yang terkenal dengan ratapan dan tangis penderitaan, yaitu kitab Ratapan. Kalau kita membuka dan membaca Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 23, ini akan menolong kita untuk mengetahui teks ini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, Opa Oma, jemaat ataupun simpatisan GKI Kutisari. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini adalah salah satu ayat yang cukup terkenal juga dan menjadi refleksi dalam perjalanan hidup untuk memulai sesuatu hari yang baru. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, saya senang bisa menyapa kembali Bapak Ibu, Opa Oma, Yangkung Yang Uti dalam sapaan firman Tuhan hari ini. Nah, kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, pernahkah kita terpikir bahwa kalau kita disuruh mencari tempat atau lokasi atau bagian dalam rumah kita, bangunan rumah kita, mana sih yang biasanya selalu identik dengan hal yang kotor? Ya. Biasanya kalau tidak gudang, biasanya kamar mandi. Tapi kebanyakan pasti sering melihat bahwa kamar mandi adalah tempat yang kotor, tempat yang tidak bersih, tidak higienis. Karena itu kita tidak mungkin makan di kamar mandi, kan? Kita tidak mungkin nonton TV di kamar mandi, gitu. Karena kita melihat di situ adalah tempat yang kotor. Tapi kalau kita coba renungkan, apakah kamar mandi adalah tempat yang selalu kotor? Saya pikir tidak. Kalau kita mau menemukan pesan dalam setiap kehidupan kita, dan kita mencari sesuatu yang baru dari setiap peristiwa kehidupan, bahkan juga tempat atau sesuatu, kita akan menemukan makna yang baru juga. Misalnya kalau kita melihat kamar mandi yang identik dengan kotor, identik dengan sesuatu yang tidak bersih. Tapi bukankah kita tahu, hanya di kamar mandilah kita yakin tubuh kita dibersihkan. Artinya, mungkin kamar mandi adalah tempat yang kotor, tetapi dari tempat itu jugalah kita tahu bahwa kita sudah bersih. Kita tahu bahwa kita sering membersihkan diri di tempat itu. Di masa pandemi ini, setiap kali kita pergi keluar, seringkali kita juga kembali pulang ke rumah harus mandi dulu. Saya kalau ada jadwal pelayanan keluar dan bolak-balik sehari 2-3 kali, ya saya mandi bisa sampai 3 kali, bisa sampai 4 kali. Sampai sedemikian banyak. Di satu sisi kamar mandi adalah tempat yang kotor, tapi di sisi lain, di kamar mandi adalah tempat membersihkan, tempat yang paling menjadi standar bahwa kita sudah
menghilangkan atau membuang yang kotor-kotor atau termasuk virus-virus itu. Ambil contoh lain, kalau kita melihat kotoran kambing, kotoran kerbau, kotoran sapi, selama dalam benak kita melihat yang bau, yang kotor, yang menjijikkan, maka kita tidak akan menemukan sesuatu yang baru. Kalau kita mencoba memikir, kalau Bapak Ibu suka tanaman misalnya, di belakang saya ada tanaman. Kebetulan istri saya, walaupun di tengah kesibukan ngurusi anak ataupun juga praktek, dia juga mengambil sela-sela waktu untuk berkebun misalnya. Nah, kita tahu kalau kotoran kambing, kotoran sapi, atau mungkin kotoran-kotoran lain hanya kita pandang sebagai kotoran, tidak akan punya makna. Tapi kalau kita melihat sisi lain, ternyata kotoran bisa menjadi pupuk, kotoran bisa menyuburkan tanaman, kotoran bisa membuat tanaman-tanaman kemudian bisa tumbuh dengan segarnya dan bisa berbunga misalnya. Tentu kita akan bisa memaknai sesuatu yang baru. Mungkin itu kotor, iya. Mungkin itu bau, iya. Mungkin itu menjijikan, iya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ini bisa jadi pupuk, ini mungkin bisa menghasilkan uang, ini bisa menyuburkan tanaman. Kita bisa menemukan makna yang banyak sekali dari sesuatu ataupun tempat ataupun peristiwa kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, opa oma yang saya kasihi, dalam perjalanan hidup kita harus pintar-pintar, pandai-pandai, ataupun juga terus mencari hikmat Tuhan, mencari sesuatu yang baru dalam perjalanan hidup kita. Bagi kita yang mungkin ingat pertama kali, waduh, rambutku ternyata mulai ubanan, waduh, aku ternyata mulai tua, waduh, mulai keriput. Dan terus kemudian kita menyadari bahwa tua itu menderita, tua itu sakit penyakit, tua itu adalah kesusahan, tua itu adalah tidak diperhatikan anak. Maka yang muncul dalam pikiran dan hidup kita ya buruk-buruk saja. Tapi kalau kita mencoba merenungkan, rambutku sudah putih, tapi aku tidak perlu takut. Tuhan berfirman, sampai memutih rambutku dia akan selalu menggendong. Mungkin tubuhku akan lemah, mungkin kulitku akan keriput, mungkin rambutku akan rontok, tapi aku bisa menjadi berkat, tapi aku bisa menjadi pendoa, aku bisa menceritakan perjalanan, aku punya pengalaman yang banyak, dan itu adalah sudut pandang yang baru untuk menemukan hidup kita. Nah, saya pikir setiap kali kita membuka mata, terus kita mencoba mensyukuri hikmat Tuhan dalam setiap hari kita, setiap kehidupan kita, mungkin pengalaman-pengalaman kita, bahkan termasuk masa pandemi ini, kita sulit bertemu, kita sulit berkumpul, kita tidak bisa menyapa opa oma yang lain, mungkin juga bahkan ada yang opa oma lain sudah berpulang mendahului kita, teman kita sudah berpulang mungkin, tapi kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu merasa menderita ataupun mengeluh. Kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Tuhan, hari ini Engkau memanggil pulang sahabatku, aku sangat bersedih, ya, tapi dia berada di tangan yang benar, dia bersama dengan Engkau. Suatu kelak aku nanti juga akan pulang kok, semua orang akan pulang. Tuhan, hari ini aku melihat anak-anakku mengalami kesulitan karena ekonomi mereka mulai tergoncang karena pandemi. Tapi justru aku melihat anak-anakku mulai mengontrol diri, rajin berdoa dan mengandalkan Engkau. Tuhan, aku melihat cucu-cucuku yang kayaknya kalau sebelum pandemi kemana-mana, sekarang banyak di rumah. Di satu sisi kasihan sih, tidak bisa main. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa anak ini mulai bisa menghargai bersama di tengah keluarga. Dan itu adalah berkat. Selama kita bisa mencari sesuatu yang baru dengan hikmat Tuhan, maka kita bisa bernyanyi, selalu baru
biarlah kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi perenungan bagi Bapak Ibu, Opa Oma untuk menghayati perjalanan hidup kita hari ini, esok hari, bahkan mungkin tahun depan, bulan depan, sampai pada akhirnya kita semuanya bersama dengan sukacita, bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami belajar mencari sesuatu yang baru dalam peristiwa hidup kami. Apa yang kami lihat, kami pandang kotor, pandang hal yang buruk. Tapi kalau kami menemukan hikmat Tuhan, kami bisa melihat berkat di sana. Kami bisa menemukan sukacita di sana. Kami bisa menemukan kegembiraan. Maka ajarilah kami ya Tuhan, untuk kami dapat menemukan berkat sukacita dalam cinta kasih-Mu. Berkatilah opa oma kami, Yangkong yang uti yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan juga boleh memberi kegembiraan. Bagi setiap kami, apapun kondisi kami, baik kami yang masih sangat kuat, ataupun kami yang mulai lemah, ataupun kami yang sangat lemah, kami mau terus mencari sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Karena Engkau pun juga memberikan rahmat-Mu setiap hari dengan sesuatu yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah opa oma, baik jemaat ataupun simpatisan GKI Kutisari dalam cinta kasih-Mu. Berkatilah para pengurus, berkatilah hamba-Mu pendeta William Suryajaya, ataupun juga dengan para penatua, ataupun juga dengan para aktivis. Berkatilah, biarlah dalam gereja-Mu kami juga semakin bertumbuh dalam iman. Terima kasih Engkau menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Opa Oma semuanya.